Selamat datang di media belajar IPS kelas 9 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang bab 1, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya dengan sub pokok bahasan letak dan luas benua Eropa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian bisa menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Kalian kemarin sudah belajar tentang bermacam-macam benua. Ya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang benua Eropa. Di mana benua Eropa itu berada? Masih ingat? Kemudian, benua mana saja yang berbatasan dengan benua Eropa? Berapa luas benua Eropa? Dan mengapa benua Eropa disebut sebagai benua biru? Nah, untuk mengawali kegiatan kita dan supaya kalian tahu jawaban dari pertanyaan ini, ikuti pembelajaran di bawah ini. Benua Eropa secara geologis dan geografis adalah sebuah semenanjung atau anak benua jazirah. Pemisahnya sebagai benua lebih dikarenakan oleh perbedaan budaya. Sekali lagi, pemisahannya sebagai benua lebih dikarenakan oleh perbedaan budaya. Batas utara adalah Samudra Arktik, di barat adalah Samudra Atlantik, dan di selatan dibatasi oleh Laut Tengah. Batas timurnya masih belum jelas, karena pemisahan benua ini sendiri diawali oleh faktor kebudayaan. Batas yang sering dipakai sebagai batas benua Eropa dan Asia adalah pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Kondisi geografis dan letak astronomi. Secara astronomis, benua Eropa terletak antara 36 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara dan 11 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Luasnya 10.507.630 km persegi dan menjadi benua terkecil kedua sebelum benua Australia. Letak geografis benua Eropa. Benua Eropa terletak antara Samudra Arktik dan benua Afrika, dan antara benua Asia dengan Samudra Atlantik. Bentang alam benua Eropa. Bentang alam Eropa dapat dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu perisai Baltik, dataran raya Eropa, dataran tinggi tengah, pegunungan lipatan muda Alpen, dan dataran Rusia. Secara astronomis, benua Eropa memiliki 4 iklim. Berikut pembagian iklimnya. Yang pertama, iklim Mediterania. Iklim ini memiliki karakteristik musim dingin yang sejuk dan musim panas yang sangat kering. Iklim kontinental. Iklim ini memiliki karakteristik suhu yang jauh lebih sejuk
Perbedaan musim dingin dan panas tergolong ekstrim. Iklim ini dapat dijumpai di benua Eropa bagian tengah. Yang ketiga, iklim sedang. Ini dipengaruhi oleh wilayah lautan dan daratan. Untuk iklim sedang yang dipengaruhi laut biasanya memiliki curah hujan yang tinggi dan musim dingin yang tidak terlalu ekstrim. Sedangkan iklim sedang yang dipengaruhi daratan memiliki musim dingin yang sangat ekstrim. Iklim subarktik. Iklim ini memiliki karakteristik suhu dingin yang sangat rendah ketika musim dingin tiba. Jenis iklim ini dapat ditemui di Eropa bagian utara. Penduduk benua Eropa mayoritas terdiri atas 5 suku bangsa, yakni suku bangsa Nordik. Ciri utamanya memiliki warna mata biru dengan warna rambut sangat pirang. Contohnya, penduduk Jerman, Belanda, serta semenanjung Skandinavia. Suku bangsa Alpina, ciri utamanya mata berwarna coklat dan rambutnya pirang. Contohnya penduduk Prancis, Swiss, serta Belgia. Ketiga, suku bangsa Mediterania. Ciri utamanya warna mata agak coklat dan rambutnya hitam bergelombang. Contohnya penduduk Yunani, Italia, dan Spanyol. Kemudian suku bangsa Slavia. Ciri utamanya memiliki warna mata abu-abu serta biru dan rambutnya berwarna pirang agak putih. Contohnya penduduk Bulgaria, Slovakia, dan Yugoslavia. Kemudian suku bangsa Dinara dengan ciri utamanya memiliki rambut gelap. Contohnya penduduk Rumania. Berikut penduduk Eropa mempunyai banyak bahasa dan dialek. Nah, bahasa dan dialek ini dapat dibedakan menjadi 3 rumpun bahasa, yaitu sebagai berikut. Bahasa Indo-Jerman yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa di sekitar Laut Baltik, seperti orang Jerman, Belanda, dan lain-lain. Bahasa Baltik Slavia. Bahasa ini banyak digunakan di Eropa Timur. Bahasa Romana yang dipergunakan oleh penduduk di Eropa Barat. Perkembangan Eropa dipengaruhi oleh agama Kristen. Mayoritas penduduknya beragama Katolik, Kristen Katolik, dan Protestan. Sebagian lainnya adalah Islam dan Yahudi. Benua Eropa dibagi menjadi wilayah-wilayah sebagai berikut. 1. Wilayah Eropa Utara meliputi Denmark, Norwegia, Islandia, Finlandia, dan Swedia. Wilayah Eropa Barat meliputi Inggris Raya, Irlandia, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Jerman, dan Swiss. Eropa Selatan meliputi Malta, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Albania, Bulgaria, dan negara-negara pecahan dari Yugoslavia seperti Bosnia, Kroasia, Slovenia, Serbia, dan Macedonia. Eropa Timur meliputi Polandia, Ceko, Slovakia, Austria, Rumania, Hongaria, dan Rusia. Berikut kondisi negara di benua Eropa. Kira-kira benua Eropa memiliki 45 hingga 50 negara. Mayoritas negara tersebut masuk dalam kriteria negara maju. Benua ini memiliki banyak negara yang sudah dikenal penduduk internasional. Negara tersebut antara lain Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Belanda, Swiss, Swedia, dan lainnya. Jika melihat dari perekonomiannya,
banyak negara di Eropa yang berfokus pada bidang industri. Contohnya Birmingham di Inggris, yang menjadi salah satu pusat industri berat seperti mobil dan pesawat terbang. Selain bidang industri, banyak negara di Eropa yang juga berfokus pada bidang pertanian, pertambangan, serta perdagangan. Untuk sistem mata uangnya, mayoritas negara di benua ini menggunakan euro. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran, mari kita bagi menjadi 3 kelompok. Kita diskusi. Kelompok 1 nomor absen 1 sampai 10, kelompok 2 nomor absen 11 sampai 20, kelompok 3 nomor absen 21 sampai 31. Nah, kelompok 1 kalian membahas tentang bagaimanakah posisi letak benua Eropa terhadap benua lainnya dan bagaimanakah luas benua Eropa dibanding benua lainnya. Kelompok 2, mengapa benua Eropa dibedakan dengan benua Asia? Padahal satu daratan dengan benua Asia. Kelompok 3, apakah terdapat pembagian region atau wilayah di benua Eropa? Dan seterusnya, mengapa ada pembagian region tersebut? Nah, kalian diskusikan materi yang sudah saya bagikan tadi, kemudian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Dan dilakukan melalui media ini. Masing-masing kelompok nanti diwajibkan juga memberi tanggapan atas hasil simpulan kelompok yang dipresentasikan. Nah, silakan waktu kalian 20 menit untuk berdiskusi. Anak-anakku sekalian, setelah kalian diskusi, tugas mandirinya adalah buatlah gambar peta benua Eropa di bukumu. Kemudian, berikan tanda-tanda bagian wilayahnya dan nama-nama negara-negara di daerah tersebut. Selamat belajar. Seharusnya kamu belajar berjalan dulu. Nah, barulah kamu bisa berlari. Miss Puff dalam filmnya SpongeBob. Awalilah segala sesuatu dari yang sederhana. Baru kalian bisa mencapai sempurna. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.